April. Ya, Prof. Mungkin untuk perbedaan VD-nya ini kan berarti dia melambangkan mungkin ikatan protein yang T4-nya itu lebih kuat, Prof, di protein plasmanya. Mm-mm. Tapi terkait dengan aksi kira-kira. Jadi kalau VD kan berarti kan volume distribusi. Itu kan menunjukkan sebaran dia kan. Ya, dia akan lebih menyebar atau mungkin ada terakumulasi kan begitu. Sehingga dengan VD yang besar kita lihat seperti ini. Kita sudah lihat, oh jangan-jangan nanti T3 efeknya lebih besar. Ya, dan demikian kenyataannya demikian ya. Nah, kemudian walaupun ini VD-nya besar, tapi Anda lihat di sini untuk clearance-nya juga besar, ya. Clearance-nya juga besar sehingga kalau dilihat T setengahnya, ya kita kalau hanya ngomong apa namanya VD, maka kan kita berpikirnya dia akan lebih lambat kan. Tapi ternyata clearance-nya besar sehingga T setengahnya untuk T3 itu hanya 1 hari, tapi T4 bisa 4 hari. Ya. Kemudian, nah, karena dia sebarannya jauh, ya, maka Anda lihat di sini potensi untuk T3 itu jauh lebih besar. Dikatakan dari dikasung ini 4 kali daripada T3. Ya. Di antara obat-obat yang ada, ya, maka hormon tiroksin juga obat yang ikatan proteinnya sangat tinggi ya. Anda lihat 99,9% terikat protein, ya. Biasanya obat masih 90, 80 gitu ya, tapi ini 99,9% dia terikat protein, ya. Oke, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa kalau yang terbesar adalah T4 dan ikatan proteinnya yang utama bukan dengan albumin ya, tapi tiroid banding protein. Jadi ada satu protein sendiri yang punya role untuk mengikat atau mentransport hormon tiroid ya. Kemudian ada transtiretin, ada albumin. Ya. Kemudian TT3 T4 itu bisa berpengaruh pada seluruh bagian tubuh kita ya. Jadi sebagian bagian besar tubuh kita akan dipengaruhi oleh T3 dan T4. Untuk proses eliminasi utamanya adalah di liver. Jadi tampaknya di sini di liver dia kalau sulfatasi glukuronidasi itu berarti konjugasi, langsung reaksi fase 2 ya. Dan ekskresi utamanya adalah lewat liver Anda. Ya. Tadi terkait dengan ikatannya di apa namanya reseptor itu ternyata apa T3 itu jauh-jauh lebih tinggi ya. Kemudian di dalam darah T4 akan dikonversi menjadi T3. Jadi ternyata 83% dari T3 yang ada itu adalah kontribusi dari konversi T4 menjadi T3. Ya. Nah, hormon apa namanya tiroid tadi untuk inaktivasi itu ada enzimnya, ya ada 3 tipe enzimnya, yaitu enzim yang deiodinase. Jadi artinya iodinnya nanti akan dilepaskan begitu ya. Ada 3 tipe ya. Dan untuk enzim pemetabolisme dari tiroid ini juga tidak hanya di liver ya. Dia ada di ginjal Anda, ada di otot, ada di kelenjar tiroid. Bahkan di sana ada juga di area CNS maupun plasenta ya. Utamanya nanti kalau kita bicara peluang gangguan tiroid pada fetus atau janin yang baru lahir. Ini apa namanya dari enzim deiodinasenya yang ada di
tubuh kita di sini menunjukkan setnya, ya. Setnya tadi saya katakan bisa terjadi di seluruh bagian tubuh kita dan dampaknya atau hasil efek dari deiodinase. Ya, oke, nanti silahkan dibaca pelan. Kemudian fisiologik efeknya apa? Ya, tadi akan untuk yang tiroid hormon akan meningkatkan laju metabolisme basal, ya. Kemudian juga untuk karbohidrat pasti, kemudian juga di sini ada kata permissive effect on catecholamines. Jadi artinya efek katekolamin akan ditingkatkan oleh adanya hormon tiroid. Contoh katekolamin apa ya? Senyawa yang masuk katekolamin. Lola, Dopamin, Prof. apa? Apa Mbak? Agak keras Mbak. Tolong dong, senyawa katekolamin itu apa sih contohnya? Epinefrin, Prof. Epinefrin, apalagi Adrenalin, Prof. Norepinefrin dan juga dopamin. ya, ya. Jadi senyawa-senyawa itu efeknya akan ditingkatkan kalau ada hormon tiroid, ya. Kemudian sebentar ya. Nah,
Oke, tadi sampai mana pertanyaan saya? Tadi sampai di efek katekolamin yang meningkat, Bro. Oke. Ya, jadi apa namanya dengan adanya tiroid maka efek dari katekolamin akan meningkat ya. Terus kemudian ini tadi eh, pada anak-anak itu pertumbuhannya akan kelihatan sekali ya. Saya pernah ketemu case anak-anak sudah apa namanya sudah mendekati SMA. Tapi yang bersangkutan ada kayaknya kekurangan tiroid sehingga tampilan dia seperti mana SD gitu ya. Masih kecil gitu. Tapi tampaknya orang tuanya sadar gitu ya sehingga menjalani terapi ya kayaknya kemudian pada saat SMA kelas 3 SMA dia sudah apa pertumbuhannya menjadi normal ya. Jadi istilahnya cretinism. Nanti Anda bisa lihat gambar-gambar kondisi cretinism seperti apa. Kemudian juga tiroid juga punya efek ya ke CNS ya, karena dia bisa masuk ke sana ya, kemudian juga berperan di maturasi dari otak kita ya, pada dewasa akan berpengaruh pada mood ya. Kemudian pada perempuan juga fertilitas, ovulasi dan menstruasi akan bisa terganggu juga. Organ yang terdampak kalau ada kondisi hipertiroid cukup banyak ya, jadi jantung ya, sehingga tadi kalau ngomong katekolaminnya efeknya ditingkatkan bisa jadi heart rate-nya, stroke volume-nya ya, curah jantungnya, kontraktilitas itu juga meningkat ya. Ke paru-paru kebutuhan untuk oksigenasi juga meningkat, ke otot juga dipengaruhi, proses metabolisme ya sangat-sangat meningkat biasanya ya, kemudian juga di sini Anda bisa apa lihat juga berpengaruh pada ekspresi NAK-ATPase. Anda tahu NAK-ATPase tadi kita sudah discuss ya kan berpengaruh juga terhadap kesetimbangan elektrolit ya kan gitu ya, juga selain fungsi yang lain ya. Kemudian tadi sudah disinggung bahwa tumbuh kembang pada anak akan berpengaruh ya, juga tadi terhadap tulang juga demikian ya, akan menginjus kondrosit dan osteoblast serta osteoklas ya. Nah, ini adalah profil. Jadi tadi disampaikan bahwa gangguan tiroid ada dua, ada hipo dan hipertiroid ya. Nah, biasanya ngomong tiroid ya, biasanya dinyatakan sebagai T3 ya atau T4 ya, biasanya kalau ngomong itu aja berarti total ya. Tapi ada juga yang dinyatakan sebagai FT4 atau FT3. Kalau ada F-nya berarti free, bebas. Jadi tadi kan ada tahu ya, jadi apa kadar dari eh, keberadaan obat di dalam tiroid, hormon tiroid di dalam darah itu kan hampir 100% kan terikat protein ya. Nah, sesuai dengan apa patofisnya yang ada maka kalau di hipotiroid maka profil mau T3, T4 atau FT3, FT4-nya akan rendah ya. Nah, kalau di hipertiroid kebalikannya ya, semuanya tadi akan tinggi pada umumnya gitu. Nah, kalau di hipotiroid T3 T4-nya rendah, maka TSH-nya akan tinggi. Ya kan? Tadi kan kalau hormonnya rendah, dia akan ada feedback positif untuk rilis TRH, untuk rilis TSH. Sehingga di sini kadar TSH-nya akan tinggi. Ya, kebalikannya pada hipertiroid akan rendah. Ya. Nah, ini tadi untuk kebutuhan produksi sintesis rilis dari tiroid hormon kan butuh iodin
ya. Maka di sana juga nanti akan bisa diidentifikasi hipertiroidnya itu apakah karena misalnya ambilan iodin yang tinggi gitu ya. Jadi aktivitasnya tinggi, maka bisa dilihat nanti dari data radiologi uptake iodinnya. Ya, jadi kalau hipotiroid biasanya uptake iodinnya rendah, kalau hiper tinggi begitu ya. Kemudian untuk sistem imun, Anda lihat di sini baik pada antibodi tiroglobulin atau antibodi terhadap peroksidase. Ya, kalau Anda antibodi terhadap peroksidase berarti peroksidase tadi kan dibutuhkan kan untuk proses sintesis tiroid kan gitu ya. Sehingga kalau apa logikanya kalau antibodi tiroksi tiroperoksidase meningkat maka mestinya akan turun, tetapi faktanya di dua pasien ini tetap muncul ya. Sedangkan yang pemeriksaan lain-lain ini relatif tidak ada di lapangan. Nah, bicara tiroid, ada kondisi hipertiroidism dan tirotoksikosis. Ya, kalau hipertiroidism itu ada kelebihan ya sintesis dan sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Jadi kadar T3 T4-nya tinggi. Kenapa? Diskausanya adalah aktivitas dari kelenjar tiroidnya meningkat. Ya. Tapi kalau tirotoksikosis, ya T3 T4-nya meningkat, ya. Tapi bisa jadi ya meningkatnya ini karena aktivitas tiroid atau bukan karena aktivitas steroid, ya. Jadi kalau tirotoksikosis bisa karena tiroidnya, kelenjar tiroidnya atau yang lain. Hal yang itu apa? Biasanya ada pasien on terapi levotiroksin. Ya, levotiroksin itu T4. Ya, jadi karena dia hipotiroid, dia on terapi dengan levotiroksin sehingga ternyata over gitu ya. Maka bisa menyebabkan kondisi tirotoksikosis ya. Atau bisa juga karena ada peradangan di tiroidnya ya. Maka kalau kondisi itu terjadi, maka juga bisa menyebabkan keberadaan T3 T4 yang tinggi. Untuk prevalensinya, untuk tiroid memang jauh lebih rendah dibanding kondisi diabetes ya. Di US dinyatakan sekitar 2%. Dan prevalensinya pada perempuan itu jauh lebih tinggi. Ya. Dan data di Indonesia juga menunjukkan perempuan lebih tinggi ya. Ya, jadi 0,6 pada pria 0,2%. Nah, nanti kalau kita bicara hipertiroid itu banyak nanti diagnosanya ya. Jadi banyak tapi nanti pada kuliah ini saya hanya akan menyinggung tentang Graves' disease. Karena kasus-kasus tiroid tadi selain insidennya kecil, maka di sana juga insidennya kecil dan biasanya pasien jarang ya kita temui di rawat jalan. Ya, jadi saya jarang nemukan pasien tiroid di rawat jalan ya. Kalau di RSUA apalagi masih relatif kecil. Ya, seperti kakak kelas Anda ada penelitian ya terkait dengan tiroid ya, satu hipertiroid, satu hipotiroid. Kita baru dapatkan jumlah data yang cukup itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya, untuk di
RSUA masih minim. Jadi hipertiroid yang primary hipertiroid itu diantaranya Graves' disease, ini juga sistem imun, tapi ada yang lain, ada adenoma, ada multinodul di goiter kita, ya, ada CA, ya, ada mutasi dan lainnya. Tapi di sini juga ada penggunaan iodin yang berlebihan, itu juga bisa memicu hipertiroid. Ya. Nah, ada juga tadi tirotoksikosis, tapi kausanya bukan karena aktivitas di tiroid. Ya, jadi mungkin terjadi peradangan pada tiroid, ya, kemudian juga ada obat-obat ya, aware ya. Jadi ada amiodaron di sana disebutkan. Amiodaron obat untuk apa ya? Anti aritmia toh. Obat apa, Mbak? Anti aritmia. Anti aritmia. Jadi biasanya dipakai pada kasus atrial fibrilasi. Ya, nanti coba dibaca berapa kandungan iodium dari amiodaron. Ya, karena dikatakan bahwa sepasien ini kan AF itu berarti kan juga penggunaannya nggak cuma sebentar ya, cukup panjang. Pada kandungan iodiumnya sangat tinggi, ya. Nah, iodium sangat tinggi. Kalau di case awal mungkin akan menyebabkan rangsangan untuk sintesa yang berlebihan dari T3 T4 ya, walaupun nanti di jangka panjang bisa justru menghambat rilis dari tiroid. Kemudian yang berikutnya ada secondary hipertiroid. Jadi ada kondisi-kondisi ya lain yang bisa menyebabkan pelepasan tiroid yang cukup besar. Oke, bagaimana tahu bahwa hipertiroid tadi disebabkan oleh apa fungsi atau aktivitas dari kelenjar tiroid atau bukan, maka biasanya dicek dengan kemampuan uptake iodin radioaktif. Ya, jadi iodin yang dilabel ya kemudian akan diberikan kepada pasien, ya, kemudian akan dicek secara radiologi apakah terjadi apa namanya peningkatan atau enggak ternyata. Ya, kalau ada peningkatan iodium maka itu menunjukkan aktivitas hipertiroid. Ya, jadi tiroidnya yang tinggi tadi adalah dari endogen. Tapi kalau ambilan dari iodinnya rendah, maka di sana hormon tiroid yang ada itu bukan akibat hiperfungsi dari kelenjar tiroid, ya. Dan ini dibutuhkan untuk memastikan ya karena nanti ini akan berkaitan dengan terapi yang akan diberikan. Kalau misalnya pasien dengan kondisi hipertiroid, maka terapinya tentunya adalah anti tiroid. Tapi kalau di luar tingginya bukan karena kelenjar tiroid, maka manajemennya akan lain, ya. Nah, di sini ditunjukkan juga apa apa interpretasi kalau ada peningkatan uptake dari iodin dan apa kalau turun ya, dan salah satunya adalah karena Graves' disease ya. Ini gambarannya. Ya, jadi kalau normal tadi gambaran dari apa di sebaran atau ambilan iodin di kelenjar tiroid tidak terlalu besar. Tapi begitu ada kondisi misalnya Graves' disease atau toxic adenoma atau toxic mono apa namanya
mononodul gitu ya, maka di sana terjadi ambilan yodium yang cukup besar. Ya, dan kita hanya bicara untuk yang grade. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ya, kita masuk ke case grave disease ya. Jadi pada pasien ini peningkatan hipertiroidnya adalah karena autoimun ya. Dan tadi saya sebutkan pada pasien ini juga antibodi terhadap TSH reseptor juga muncul ya. Jadi kalau ada antibodi yang menempati TSH reseptor maka akan menstimulasi untuk rilis dari T3 dan T4 ya. Jadi akibatnya terjadi peningkatan T3 T4. Kemudian positif ya, ini antibodi, ini IgG itu kan antibodi. Antibodi terhadap TSH reseptornya positif ya. Kemudian ngomong TSH reseptor ya, TSH reseptor juga mengaktifkan ternyata berbagai sel yang ada di tubuh kita, misalnya di daerah orbital ya, sehingga nanti akan terjadi proliferasi fibroblast di area orbital kita dan nanti menyebabkan penumpukan atau diferensiasi dari sel-sel adiposa ya. Nah, maka dari itu di daerah orbital ya, daerah mata kita, maka pada pasien-pasien ini akan ada penumpukan glikoaminoglikan dan juga asam hyaluronat ya. Sehingga nanti kalau kita lihat pada pasiennya ada kondisi eksoptalmus ya, matanya lebih melotot gitu ya dibandingkan orang normal, kan juga ada seakan-akan kelopak mata kita agak ketarik gitu ya, sehingga akhirnya tadi aktivitasnya adalah kelihatan eksoptalmus. Kemudian juga terjadi edema pada tibia ya, dan dikatakan 70% pasien grave disease itu juga positif untuk antibodi tipe O-nya. Ya. Jadi di sini tadi tampilannya ya pada mata lebih menonjol gitu ya. Jadi eksoptalmus, kemudian juga pada tibianya ada eksdem, ya, daerah tibianya ada edem, dan biasanya kukunya gitu ya, kukunya itu tidak nempel di bantalan kuku kita. Jadi biasanya buku-buku tubuh kita kalau kita normal kan nempel tuh ya ke bantalan dari kuku. Tapi pada pasien ini bisa tidak terjadi ya. Oke, untuk gejalanya bisa dipahami ya pada pasien ini kenapa pasiennya nggak tahan panas, berat badannya ngedrop, nafsu makannya naik ya. Bahkan kita pernah temui pasien ya, seorang pasien harus rawat inap di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk memenuhi intake ya. Jadi si pasien ini banyak makannya ya. Makannya banyak tetapi tampaknya proses katabolisme itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan apa yang dia intake. Sehingga untuk itu yang bersangkutan harus MRS, dan selama RMS yang perlu didapatkan oleh dia adalah nutrisi parenteral ya, untuk mengejar kebutuhan dari makanan yang harus dia intake ya, atau cadangan makanan atau cadangan energi yang harus dia intake ya.
Hanya untuk itu, nggak ada keluhan lainnya. Ya, ke mata tadi sudah kelihatan, ke kardiovaskular juga sudah tadi ya, ke otot dan juga ada ke neuropsikiatri. Ya, jadi apa? Kecemasan, depresi, emosinya nggak stabil bisa jadi ya. Ya, sehingga kalau saat ini tampaknya juga kasus-kasus terkait apa psikiatri juga meningkat ya. Nah, kasus-kasus psikiatri meningkat itu juga jangan-jangan karena memang ada hal-hal lain diantaranya adalah hormonal yang mendasari. Ya, bicara ini tidak hanya ke pasien yang sudah jelas diagnosanya psikiatri ya, apa namanya hipertiroid ya. Kasus psikiatri di kita banyak loh ya. Ya, di mahasiswa itu banyak loh ya. Sehingga jangan-jangan ada sesuatu di balik yang tampak yang Anda tidak ketahui. Ya, sehingga kalau ada hambatan-hambatan, ya mestinya harus segera berkomunikasi ya. Tadi ada di pasien ini kami juga sering jumpai ada kondisi tirotoxis periodik paralisis. Jadi paralisis itu apa sih artinya? Afdan, Afdan Rizky, Maaf, Prof, sedikit putus-putus tadi. paralisis artinya apa? Mohon diulangi, Prof. Jaringan saya cukup jelek di sini. Paralisis artinya apa? Paralisis itu setahu saya kayak lumpuh gitu, Prof. Jadi kayak orang tidak bisa berdiri di kursi roda terus atau di kasur terus gitu. Setahu saya seperti ini. Oke, karena apa? Silakan yang lain. Erika, paralisis artinya apa? Suaramu nggak kedengaran saya. Nggak kedengaran, Mbak, suara kamu. Mengalami kelumpuhan. Mengalami kelumpuhan. Dan kelumpuhan ini adalah karena hipokalemi. Ya, kelumpuhan ini kalau tadi kita bicara hiperkalemi pasiennya kardiak arrest ya, hipokalemi bisa kelumpuhan juga ya. Jadi rendah susah, tinggi juga susah ya. Anda bisa apa namanya kalian bisa jelaskan kenapa kok pada pasien ini rentan ke hipokalemi? Tadi di awal sudah dijelaskan efek dari apa namanya tiroid. Pergeseran tadi tadi kan kita juga discuss juga kan. Pergeseran kalium itu role dari siapa? NAK ATP ase. Ya, NA ke ATP ase, betul ya. Jadi
Jadi tadi kan di pasien hipertiroid, tiroid kan tadi kan akan mengaktifkan kan juga untuk menstimulasi gen dari NAK ATPase kan, ya. Jadi ini beberapa kali kami temukan pasien masuk rumah sakit karena terjadi tiba-tiba kelumpuhan yang tiba-tiba, ya. Pasien bisa bangun tidur, itu ternyata mau angkat tangannya nggak bisa, mau angkat kakinya nggak bisa, itu terjadi, ya, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, ya. Pada saat di rumah sakit apa yang harus dilakukan? Kembali, ya berarti kalau tadi case-nya ini jadi pada apa hipertiroid sampai paralisis tadi ke hipokalemi, maka kembali yang harus dihandle adalah satu, kendalikan tiroidnya, kemudian yang berikutnya adalah yang ngisi dari kekurangan kalium yang ada di dalam darahnya. Ya, begitu dimasukkan apa namanya kalium infus, nggak sampai 1 jam, pasien sudah nggak ada keluhan, nggak ada sakit biasanya. Ya, jadi, tapi bahayanya seperti itu ya. Jadi apa pada pasien ini dan kami sering nemukan ya pasien masuk rumah sakit karena paralise. Kemudian juga ada satu pasien itu bisa beberapa kali walaupun jeda waktunya enggak pendek ya, bisa tahunan. Tapi kita ketemu satu pasien itu bisa beberapa kali rawat inap di rumah sakit gara-gara paralise. Ya. Ya, jadi tadi saya katakan jadi koreksi kondisi tiroidnya, berikan kalium, kemudian bisa juga nanti diberikan spironolakton untuk konsep dari kaliumnya dan juga propanolol itu bisa meminimalkan geseran kalium ke dalam sel. Oke, tadi ini juga sudah sama ya dengan tadi gejala klinis. Nah, kalau ada tirotoksikosis, apa sih terapi yang akan jalan pada pasien? Ya, dan tujuannya apa? Tujuannya adalah ini. Ya, jadi untuk mengeliminasi kelebihan tiroid dan meminimalkan gejala serta bagaimana menjaga dampak dari hipertiroid. Tindakannya ada 3, pembedahan, pemberian antitiroid, dan iodin radioaktif. Ya, diberikan iodin radioaktif. Jadi kalau iodin tadi dibutuhkan untuk sintesis dan rilis tiroid, tetapi ternyata dengan penggunaan iodin sendiri nanti bisa memblok dari proses sintesis dari tiroid, ya. Oke, jadi kalau digunakan obat-obatnya relatif simpel ya untuk tiroid. Hanya satu golongan tionamid ya, bisa metimasol, karbamasol ataupun propiltiouracil ya. Nah, tentunya kalau kita menggunakan obat, maka revisinya memang butuh waktu yang cukup agak panjang walaupun ini murah ya, tapi waktu agak panjang dan biasanya juga untuk cure. Jadi pada pasien hipertiroid atau tirotoksikosis, nanti pasien kita akan bawa ya atau targetnya adalah ke kondisi eutiroid. Ya, eutiroid itu ya tiroidnya normal, tapi dia di bawah kendali obat. Untuk iodin ya itu juga peluang untuk menghentikan atau kesembuhan dari tiroidnya besar, tetapi di sini juga ada bisa mengantar pasien ke tadi hipertiroid, tirotoksikosis bisa ke hipotiroid ya. Sehingga di sana juga hati-hati untuk pembedahan cukup cepat efeknya, tetapi juga akan bisa membawa pasien ini ke hipotiroid. Ya, jadi masing-masing ada plus minusnya. Nah, ini strukturnya ya, PTO, metimasol dan karbimasol.
Untuk mekanisme kerja tadi, untuk MMI, PTU, metimasol, PTU, dia adalah memblok sintesis. Ya, untuk PTU selain memblok sintesis atau rilis, di sini PTU juga ini kebalik gambar ini, ya. Jadi PTU bisa mengkonvert T4 menjadi mengeblok T4 menjadi T3. Ya, demikian juga untuk beta blocker. Ini obatnya, ya. Terkait waktu parunya untuk MMI lebih panjang, ya. Kemudian tadi disebutkan PTU bisa mengkonvert loh T4 menjadi T menjadi T3, ya. Jadi menghambat konversi. Karena tadi 83% dari T3 yang ada di dalam darah itu asalnya dari T4. Oke, kemudian MMI peluang untuk masuk ASI dan plasenta lebih besar sehingga pada ibu hamil trimester pertama maka biasanya yang digunakan adalah PTU. Oke, potensi untuk MMI itu 20 kali dari PTU. Untuk pendosisiannya ini ya ada dosis awalan kemudian maintenance ya dan biasanya diberikan dengan multiple dose ya dalam injeksi divided delayed dose. Tapi dari referensi dinyatakan bahwa sebagian besar pasien itu bisa digunakan once daily. Jadi tidak masalah, hasilnya relatif sama. Oke, untuk terapinya cukup panjang ya, tahunan ya. Kemudian kalau kondisinya severe, maka berikan dosis yang lebih panjang ya. Kemudian bisa untuk adjustment, maka yang jadi patokan adalah harga T4 ya. Obatnya tionamid ya, tadi saya sudah sampaikan ke ibu hamil bukan MMI. Kalau efek ke liver, hepatotoksik dua-duanya. Untuk iodida tadi dibutuhkan untuk sintesis, tetapi kalau dosisnya besar dia akan mengeblok rilis, mengeblok sintesis. Ya. Dan biasanya nanti akan juga digunakan sebagai ajang terapi untuk pasien yang akan jalani operasi. Ya, karena apa? Karena iodida mampu menurunkan ukuran vaskular. Jadi mengecilkan ukuran vaskular sehingga resiko untuk perdarahan akan lebih kecil. Ya, biasanya diberikan 2 sampai 7 hari ya sebelum operasi. Ini preparatnya, silahkan Anda baca ya. Kemudian juga muncul ada efek samping yang tidak diinginkan. Karena ada permissive effect dari katekolamin ya, efek dari tiroid, maka biasanya untuk keluhan-keluhan yang efek dari permissive effect ketapolamin, maka diberikan beta blocker. Ya. Jadi beta blocker pada pasien ini adalah untuk mengatasi keluhan yang berkait dengan katekolamin karena induce oleh tiroid. Ya, dia juga bisa ngeblok T4 menjadi T3 ya, kemudian dosisnya ini dan hati-hati kontraindikasi untuk pasien-pasien ini ya. Jadi perhatian ya, ada HF, ada asma, ada bradikardi atau on terapi monoamin oxidase inhibitor atau TCA. Pada kehamilan juga bisa memperpanjang waktu kelahiran ya. Dan lagi tadi sudah iodida sudah. Nah, di sini untuk yang ngeblok T4 menjadi T3 itu bisa beta blocker, kortikosteroid dan amiodaron. Oke. Kemudian pada tiroid ada istilah terjadi badai tiroid. Ya, terjadi badai tiroid. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak aman untuk pasien. Ya, tidak aman untuk pasien. Ya, ini tandanya mortalitasnya cukup besar. Manajemen terapinya apa? Ya, pembentukan dan sekresi dari tiroidnya ditekan
diberikan tadi beta blocker atau antiadrenergic, kemudian diberikan kortikosteroid, baru kemudian koreksi faktor-faktor yang lain. Ya. Di ini obat-obatnya tadi sudah, jadi ada PTU, MMI, kemudian bisa diberikan tadi iodida, ya, kemudian ada propanolol, kemudian untuk kortikosteroidnya bisa ini, ya. Ini sama tata laksana yang ada di RSDS, ya, jadi ada diberikan loading, kalau menggunakan PTU ada loadingnya, kemudian maintenance, atau bisa digunakan metimazole, ya, di loading, kemudian ada maintenance-nya. Kemudian 1 jam setelah pemberian obat di atas, maka masuk Lugoli atau larutan iodida. Ya, 6 hari, kemudian diberikan propanolol, ya, dan juga diberikan steroid. Oke, jadi biasanya untuk persiapan operasi, ya, pasien akan dibawa ke kondisi eutiroid, ya, dan biasanya untuk membawa ke kondisi itu juga cukup panjang, ya, bisa sampai 2 bulan. Kemudian tadi akan diberikan iodida, ya. Kemudian juga kalau diperlukan preoperasi juga butuh propanolol, ya. Kemudian setelah operasi propranololnya masih bisa dilanjut karena biasanya masih ada sisa-sisa dari tiroid yang lalu. Oke, saya masuk sedikit ke hipotiroid. Hipotiroid kebalikan dari hipertiroid, ya, case-nya relatif rendah. Ya, jadi sama sekitar 2% pada wanita, pada laki-laki lebih kecil. Ya. Hanya perhatian membaca data lab, ya. Jadi bisa jadi di hipotiroid itu TSH-nya tinggi, ini normal. Bukan berarti pasiennya kondisi normal. Yang kita pegang ini ya, TSH-nya ya. Jadi kalau TSH tinggi tadi hipotiroid. Ya. Kalau kita nyebutnya subklinik hipotiroid. Kalau hipotiroid beneran, ya T4-nya TSH-nya tinggi, T4-nya rendah. Nah, case yang paling banyak adalah ini Hashimoto thyroiditis, ya. Jadi kembali kausanya adalah sistem imun, ya. Sistem imun nanti sel tiroidnya akan rusak, kemudian nanti akan berkembang ke kondisi hipotiroid, ya. Kemudian ada juga cukup besar anti TPO-nya. Untuk diagnosa ini wilayahnya dokter nanti, ya. Ya. Untuk gejalanya nanti Anda bisa baca kebalikan dari hipertiroid, ya. Gejala klinisnya nanti Anda baca. Nah, kenapa Mbak? Ya, ini tampilannya pada pasien yang hipotiroid, jadi karena rendah maka aktivitas dari kelenjar tiroidnya akan mencoba memicu dan yang terjadi adalah jadi pada anak-anak, ya, cretinism akan muncul, ya. Terus pembesaran kelenjar tiroid masih ada. Pada wajah lebih, kalau pada hipertiroid biasanya performanya orangnya langsing, maka pada hipotiroid lebih puffy pada area mukanya. Dan tetap ya di kakinya, buku-buku kakinya nggak nempel kakinya. Obatnya hanya 1, tiroksin. Ya, hanya hati-hati nanti kalau pasiennya lansia atau pasiennya ada gangguan jantung juga, ya. Dari lansia maka dimulai dengan dosis yang kecil, ya. Jadi kalau untuk obatnya hanya 1. Nah, ini terakhir kalau di Sutomo tujuan terapinya apa? Membawa pasien ke eutiroid. Jadi hipertiroid juga kita bawa ke eutiroid, ya.
keluhan klinisnya jangan ada, kemudian kalau anak-anak jangan ada defisit neurologik ya. Indikasinya kapan diberikan kalau TSH lebih dari 10, kemudian T4-nya nggak rendah, nggak rendah, tetap diberikan. Atau 5-10 tapi T4-nya rendah, ya. Atau 5-10 T4-nya normal tetapi ada gejala klinis, maka masuk levothyroxine. Ini dosisnya. Targetnya berapa? Ini TSH-nya yang jadi target ada TSH dan T4. Ya, T4. TSH-nya harapannya masuk pada normal, ya, T4-nya juga masuk dalam normal. Evaluasinya itu nggak bisa ya, evaluasi seminggu kemudian dicek tiroidnya, maka butuh sekitar 6-8 minggu. Kalau sudah nanti tercapai pun masih terlanjut terapinya, dilihat stabil atau enggak ya, dan nanti setiap tahun pasti akan dilakukan evaluasi. Ya sama ya, untuk hipertiroid tadi juga setelah remisi pun kita harus ikuti pasiennya. Oke, saya kira itu untuk materi tiroid. Ada yang mau didiskusikan? Kalau dari sisi obat